Rabu ceria bersama Nesa, Jebretim, apa kabar semuanya? Hari ini Nesa kembali nemenin kalian semuanya di DPI Hari Rabu ya, Rabu ceria. Kurang ceria apa? Coba Nesa pakai kuning. Ajang PFA ya, alias penghargaan dari Asosiasi Pemain Profesional Baru aja digelar kemarin. Dan pemenangnya udah jelas, Haaland dong. Emang keren banget ya, baru musim perdana udah berhasil nyabet penghargaan PFA. Tapi pertanyaannya, layak nggak sih? Ya udah pasti layak lah. Kalau dulu kalian ingat ya, ada pemain Ruud Van Nistelrooy zaman dulu. Nah, Debut, ini ya. mirip-mirip dia nih. Kalau kita lihat ya, Haaland sekarang ini, menurut kalian kira-kira dia akan bisa sebesar Ronaldo atau Messi nggak sih? Nah, ini dia, kita panggilkan seseorang yang bisa menjawab pertanyaan Nesa, Panji Suryono. Pasti bukan saya. Tapi nggak usah jauh-jauh ngomongin Haaland bisa sebesar Messi atau Ronaldo. Bisa nggak dia mendapatkan trofi ini 2 tahun beruntun, karena maksimal sejauh ini di Premier League baru nggak ada yang bisa lebih dari 2 kali beruntun. Dan so far apakah Haaland dengan sekarang tahun lalu bisa mendapatkan penghargaan seperti ini, tahun ini juga bisa kembali dan bisa lebih dari 2 kali, kita lihat dengan kemampuannya. Tapi yang jelas kalau ngomongin Haaland nih berarti benar-benar fenomenal banget tahun lalu, karena dia bisa mencetak lebih dari 50 gol dan juga mendapatkan treble winners, dan bahkan sekarang kemarin masuk nominasi UEFA Player of the Year, mau bersaing sama Messi, dan katanya Ballon d'Or pun juga dia akan masuk gitu. Kalau lu lihat seberapa bagus debut dia di kemarin mendapatkan treble winners, walaupun katanya banyak missing di laga-laga krusial, di final terutama. Ya, besarnya Haaland pun kita nggak kaget gitu kan. Ya, kita pun memprediksikan hal ini bakal terjadi gitu. Dia striker yang luar biasa, mungkin striker terbaik dunia saat ini juga. Bisa ada di level saat ini, ya tentu nggak sebentar juga perjalanan dia kan. Di Dortmund juga cukup oke. Pindah ke City dengan tim yang benar-benar awalnya kesulitan juga untuk adaptasi dengan Haaland, tapi somehow bisa suit up dengan permainan Haaland juga. Dan harga dia ya total dengan kelas out cuma 150 jutaan doang. Ini tentu good bargain banget untuk City di saat klub-klub lain mengeluarkan dana yang segitu besarnya untuk pemain, dan jarang yang bisa kembali dengan good investment. Dan buat gua Haaland dengan City ini tentu memberikan bar atau standar yang cukup tinggi untuk striker-striker lain, di mana dia kemarin kita lihat di game week kedua atau pertama yang sempat cekcok sedikit dengan Guardiola bahwa segitu udah bikin 2 gol, artinya bahwa standar yang diberikan oleh Guardiola dan juga Haaland ini sangat amat tinggi. Dan satu hal, apakah dia bisa untuk waktu panjang atau enggak? Nomor 2, ada 2 hal. Yang pertama adalah apakah permainan City akan sama seperti tahun lalu, di mana aliran bola datangnya dari tengah, Rodri dan juga Gundogan. Sekarang nampaknya City build up-nya lewat sayap nih gitu. Apakah crossing kanan kiri itu suit up dengan permainannya Haaland atau enggak? Time will tell. Karena Guardiola ini kan cukup adaptif. Kalau emang dia rasa nggak cocok, dia bakal langsung berubah permainan dia. Jadi kembali lagi lewat tengah. Sementara lewat tengah sekarang pasarnya cuma ada Kevin De Bruyne lagi cedera juga. Gundogan nggak ada. Rodri, ya somehow Rodri juga sering maju ke depan. Harapan gue dari John Stones, apakah John Stones diberikan waktu untuk sedikit maju ke depan untuk supply permainan bola untuk Haaland. Kanan kirinya nih Doku, apakah bisa supply bola ke dalam juga? Grealish apakah akan inverted winger juga? Itu belum tahu. Cuman selama belum ada perubahan yang signifikan, gue rasa, dan kita juga sama-sama setuju bahwa Haaland tetap akan menjadi striker terbaik untuk beberapa tahun ke depan. Gimana Coach, lu lihat Haaland, lu kan yang orang bilang, lu yang pertama bilang yakin Haaland akan cetak lebih dari 20 gol dia masuk Premier League gitu. Dan ternyata di luar ekspektasi nggak dia bisa nyetak 50 gol semusim di Premier League, bahkan 30. Ya, Haaland dan Mbappe ini kan 2 pemain yang bisa bermain di mana-mana, yang pasti berhasil. Jadi gue nggak heran dan gue nggak heran juga bahwa dia menjadi pemain terbaik. Tapi gue agak kurang setuju dengan yang Aldi bilang. Gue rasa sistemnya nggak dirubah, nggak dari sayap, tapi tetap dari tengah. Hanya cari siapa yang bisa supply. Dan gue bilang, Stones, gue berani taruhan sama lo, Stones nggak akan jadi pemain itu yang bisa supply. Karena Stones akurasi passingnya jelek untuk level City ya. Nah, yang bisa dicoba adalah Kovacic sama Foden. Alvarez gue nggak yakin juga, tapi Foden punya potensi untuk itu. Di match pertama dia yang gendong. Hanya Kovacic harus lebih beradaptasi kali ya. Cuman dia City main 3 match nggak meyakinkan, they still win the game. Itulah kekuatan City, nilai tambahnya dari City.
bahwa mereka nggak perlu main bagus untuk bisa memenangkan pertandingan. Ini yang jadi apa namanya tantangan untuk klub lainnya, untuk Arsenal, untuk MU, untuk Liverpool. Apakah bisa menggeser City musim ini? Tapi ya tim-tim lain juga terseok-seok juga. Jadi ya gue sih sebagai penikmat bola, gue sangat happy ada pemain kayak Haaland, entah pun main ya di IPL lah, karena persaingan jauh lebih ketat daripada Bundesliga ataupun La Liga. Jadi gue sih happy aja. Tapi kalau PFA ini biar penonton tahu dipilihnya sama siapa sih sebenarnya? Player ini kan dari ada yang player of apa namanya, jadi pemain pilihan para pemain, ada juga pemain pilihan para jurnalis. Gitu. Jadi tiap tahunnya tuh ya fans juga. Rashford dia fans MU pasti banyak menang dia makanya ya. Kebagian satu pemain MU karena fans MU. Mungkin fans MU di sana lebih realistis kali. Nah, itulah fans aja makanya. Ya lanjut deh. Ya, dan tiap tahunnya ada yang versi ada yang ceweknya pun ada gitu. Cuman karena setelah itu dibikin juga untuk best 11-nya juga, dan ini kita lihat sama-sama yang jadi adalah balik lagi dominasi datang dari City dan juga Arsenal, wajar. Iya, ada Harry Kane juga, dan tentu Trippier. Ada dua pemain yang di luar dari Arsenal City, cuma ada Harry Kane dan Trippier. Tentu ini gua sih sangat layak ya Trippier dan Harry Kane ada di sana. 30 gol lebih Harry Kane tahun lalu dengan tim seperti Tottenham, Bukayo Saka, Haaland, tentu Rodri, apalagi De Bruyne. Cuman gue bingung kenapa nggak ada Gundogan gitu. Apa mungkin karena udah cabut? Tapi kan gue udah cabut karena Gundogan buat gue sangat luar biasa gitu. Buat gue sangat impress. Stones tahun lalu mendapatkan peran juga baru. Enggak, lu kalau mau masukin Gundogan lu geser dan tim siapa? Iya sih, betul juga. Gue Iya, Odegaard layak sekali sih di situ. Stones buat gua atau lu geser Trippier main 3-4-3 baru Gundogan bisa masuk. bisa. Lu juga setuju kan layak Gundogan masuk kan? Iya. Iya, makanya Dan gua mending Gundogan daripada Trippier. Trippier bawa Newcastle masuk Liga Champion, dan iya. dia jadi kapten juga sih. Tapi yang gue paling impress dari City tetap Stones karena Kalau menurut gue sih Stones sih. Iya. Karena walaupun dia perannya jadi kan dia perannya gelandang ya, tapi kan itu taruh jadi back. Iya. Gue agak maksain juga. Iya. Mungkin Ya, emang ya atau Stones diganti untuk ya. mengapresiasi dia sih Iya, namanya. Kalau dengan lo peran baru. Barunya Iya. makanya Nggak. dipaksain jadi back situ. Iya, oke. Kalau dari, Bisa. Tapi gue bingung kenapa Ramsdale ya, kenapa nggak si Nah ini yang gue bertanya gue. Ya, gue walaupun kalau coach kan bilang dia kiper biasa aja gitu, tapi nyatanya di tahun lalu menurut gue bagus banget ya, bagus nggak biasa aja, Dan di Raya atas ada di bagus. situ. Cuman kalau dibanding Ederson, gue sih Ederson. Gini, bagus itu parameternya apa? Satu, oke, itu sangat subjektif. Ya. Ya. Yang faktanya adalah kiper kayak De Gea dan Ramsdale, kalau lu mau nominasikan sebagai kiper terbaik, terlalu banyak blunder. De Gea kita tahu berkali-kali jadi man of the match menyelamatkan MU. Makanya gue berani keluarkan statement gak ada De Gea, MU rank 10 nih. Ngerti nggak? Tapi kenapa dia digeser? Karena terlalu banyak blunder. Nah, Ramsdale sama. Dia melakukan save yang luar biasa, menyelamatkan, tapi untuk level terbaik terlalu banyak blunder. Kalau kita bicara Ederson, jauh lebih stabil. Iya, makanya. Jauh lebih stabil, bukan Alisson tapi Ederson musim lalu ya. Alisson banyak blunder juga musim lalu. Nah, jadi bukan masalah bagus atau enggak, cuman lihat beberapa faktor yang lu penuhi. Mungkin kalau dari save lebih banyak De Gea, Ramsdale daripada Ederson, tapi blunder jauh lebih sedikit. Mungkin orang ini kan yang milih pemain juga kan. Iya. Mungkin Ya. mengapresiasi bagaimana dia yang tadinya dari katanya kiper bawa sial degradasi di Arsenal somehow bisa menjadi title Iya. contender gitu. Iya. Kembali lagi Level. parameternya apa? Kalau untuk gue, kalau lu mau menilai kiper bagus, itu dari segala faktor dia harus nggak boleh ada rapor merahnya lah. Gua juga kita bilang Ramsdale kurang bukan jelek gitu. Cuma kalau di compare sama Ederson pun bikin blunder beberapa Iya. kali coach. Ya Ramsdale dengan Chesney lah, kiper bagus tapi gabusnya rata-rata gitu. Bukan Iya, kiper iya dunia, bukan kelas gitu. dunia lah. Ya, cuman ya clean sheet-nya emang gak sebanyak De Gea gitu. Cuman tahun lalu buat gue Ramsdale oke, cuman kalau gue boleh milih, gue milih Ederson. Iya. Nah, faktanya kan Arsenal sampai keluar duit untuk loan dan beli Raya. si Raya. Kalau Ramsdale sehebat itu kan lu beli kiper kedua paling yang harganya murmer lah atau loan murmer. Lu sampai bersedia untuk loan dulu terus tahun depan dibeli, ya membuktikan bahwa di Arsenal pun nggak puas-puas amat. Nah ini berarti kan agak sedikit ironis ya ketika dia sekarang menjadi dalam tim terbaik PFA ini sekarang dibeli seorang Raya, berarti kalau dia tergeser kayak wow,
dia pemain terbaik yang akan terbuang karena apalagi kemarin blunder ya. Iya, mungkin juga Arteta pengen memberikan kultur apa ya namanya kompetitor gitu di satu posisi. Jangan sampai Ramsdale ini puas. Tapi Apalagi Nketiah nggak ada kompetitornya tuh. Ada, Nketiah. Balogun tapi dibuang. ya, belum beres. Semoga WhatsApp Koci diterima sama Arteta ya. Enggak, gua WhatsApp suruh beli Vlahovic Makanya semoga cepet-cepet diterima. enggak dibaca-baca juga. Habis. Dan mungkin kalau striker masih bisa permutasi pergerakannya masih bisa dipilih Coach. Kalau kiper kan susah satu orang doang gitu. Dan dengan adanya Raya ini adalah kultur bahwa ya jangan sampai nyaman-nyaman banget Ramsdale, apalagi dapat label lu kiper terbaik PFA gitu. Makin nyaman aja gitu Ramsdale kan. Jadi makin dibangunin bahwa lu tahun lalu mungkin terbaik, cuman tahun ini lu belum apa-apa, dan dengan datangnya Raya ini bisa menjadi kompetitor buat lu. Kalau ngomongin Arsenal tadi kan juga lumayan ada 4 sumbangan pemain termasuk Saka yang ada di depan sana dan dia juga menjadi Young Player of the Year. Iya. Siapa saingan menurut lo yang paling dekat tahun lalu yang Player of the Year? Oh, Player of the Year itu kan nominatornya itu ada si Jacob Ramsey dari Aston Villa. Oke. Terus satu lagi itu, gue lupa satu lagi tuh. Cuman ya. Young Player of the Year. Young Player of the Year, Jacob Ramsey kandidat dari yang Villa. bisa- Kalau nggak salah Palmernya City kalau nggak salah. Dan buat gue ya levelnya masih Jauh kejauhan, ya gitu. Jauh lah. Main reguler di timnas juga gitu. Bukayo Saka kalau nggak salah udah beberapa kali kan emang jadi player. Iya, Dia umur sekarang 21 tahun, dia udah reguler di timnas, reguler di Arsenal. Walaupun awalnya dia adalah seorang bek kiri, tapi transformasi permainannya dengan Arsenal, dengan beberapa pelatih kemarin, ya cukup membuktikan bahwa sekarang Bukayo Saka dengan Artetanya juga udah mulai enak mainnya gitu. Gimana Coach? Lo Koci melihat bangga Saka dong nih. Apa? Saka dapat. progresnya biasa tahun aja. ini? Progresnya dari sebelumnya posisinya masih berubah-ubah. Ya, tahun lalu menjadi- Saka is oke dalam arti sesuai dengan SOP, berkembang, Asik, ada SOP. progres tiap tahun, jadi nggak naik turun, tapi benar-benar konsisten. Cuman Saka masih bukan pemain yang bisa ngegendong, kasarnya begitulah, karena berapa kali kalau Arsenal stuck dia juga stuck, ya kan? Hanya hebatnya Arsenal ini kan pemainnya mayoritas biasa aja, mediocre, tapi dengan fighting spirit yang luar biasa mereka bisa berprestasi maksimal lah. Itu yang penting. Jadi jangan komplain bahwa ya pemain lu gue pernah bikin di Helmi kalau nggak salah pemain terbaik ya tahun lalu, itu isinya nggak ada Arsenal, 4 pemain MU. Pemain kayak Casemiro, pemain kayak De Gea, si Martinez, itu gue masukin semua. Kan lebih bagus daripada pemain-pemain Arsenal. Oh, di atas kertas ya. Di atas kertas. Tapi MU is not a team karena pemain-pemain lainnya terlalu drop. Iya kan? Nah, sementara Arsenal rata-rata pemainnya oke, cuma dibilang bintang ya, you name it siapa. Odegaard ketemu tim besar flop terus. Iya kan? Nah, terus siapa yang benar-benar bisa bersaing dengan pemain-pemain bintang di PL? Kagak ada untuk gue. But as unit, As a team ya. Ya. As a team performanya luar Tapi biasa. Saka menurut gue udah on the making lah, udah dalam menuju Oh iya, iya, iya. iya. Dalam usia 21 makanya gue bilang tadi SOP-nya udah bener nih. Jadi pelan-pelan, nah nanti 2-3 tahun lagi di usia 24-25 harusnya dia bisa jadi pemain yang ngegendong. Kalau nggak dijual. Nketiah umur berapa Coach? 24. Dan satu hal lagi ya I kenapa have no words. Dan satu hal lagi kenapa gue impress dengan Bukayo Saka, karena nggak gampang bagi pemain muda cedera cukup panjang lalu bangkit lalu tetap perform. Bukayo Saka sempat cedera panjang dan begitu pulih dari cedera ya dia tetap performanya cukup bagus juga, tetapnya sampai sekarang menjadi pilihan untuk pemain muda terbaik. Artinya bahwa nggak gampang bagi pemain muda cedera panjang lalu bangkit, dan Bukayo Saka berhasil untuk melakukan itu. Nggak kayak Ansu Fati ya. Seperti ya. Cedera panjang jeblok. langsung trauma ya. Tapi apresiasi gue buat Saka juga cukup tinggi ya, karena kalau kalian ingat juga gue beberapa kali debat sama Coach Yasin perbandingan dia sama Rashford. Kalau gue suruh milih sekarang ya, gue kalau jadi manajer pilih Rashford atau Saka, gue akan pilih Saka karena gue lebih suka tim player dibandingkan individual player. Rashford secara talenta di atasnya Saka, tapi buat kontribusinya, buat konsistensinya, Saka sejauh ini membuktikan dia lebih tim player, lebih bisa menjadi pemain yang selalu bisa diandalkan dan konsisten dibandingkan Rashford waktu masih kepala kotak ya. Rashford waktu kepala kotak oke banget, tapi ketika udah mulai dikasih nomor 10, gaji gede, udah berubah banget tuh. Nah, kalau kalian melihat tahun lalu Foden jadi juaranya, biasanya yang player of the year lahir dari tim juara. Apakah karena Foden tahun lalu juga mainnya jelek?
Dan cederanya cukup Nggak panjang. nggak pernah main. Dan Iya kan, cederanya cukup jarang panjang main. juga. Udah main apa? Udah sembuh pun nggak dimainin kan? Iya, Iya. jarang Habis banget Piala dia Dunia main. ya. Iya. Karena mungkin nggak memuaskan bagi Pep Guardiola di trainingnya gitu. Karena nggak gampang juga Ji abis cedera panjang seperti yang gue bilang soal Bukayo juga tadi, nggak gampang lu cedera panjang lalu bangkit gitu. Puncaknya ya abis World Cup itu Foden emang drop tapi sejak akhir musim lalu terus preseason dan awal musim sekarang seperti yang Coach bilang tadi juga, Foden luar biasa dan mungkin menjadi salah satu pemain terpenting City musim Kemarin ini. ya. Ya kita lihat lah nanti tahun ini siapa lagi menurut kalian jebret tim yang akan menjadi Young Player of the Year, kandidat-kandidatnya apakah kembali dihuni dengan nama-nama yang sama atau ada nama-nama lain terutama dari tim-tim mungkin dari tim mediocre. Guardiola 21 tahun padahal. Oh iya sih. Guardiola Tapi masih biasanya bisa. emang lahir dari tim juara ataupun Iya. runner-up-nya. Kita lihat nanti Guardiola siapa nggak itu yang yakin. nanti akan dilihat ya. Dan kita lihat juga kira-kira akan adakah nama-nama yang sama dari PFA kita udah bahas tadi yang akan mungkin naik tingkat ke penghargaan macam Ballon d'Or. Oh, Nanti enggak. kita lihat aja. Enggak akan. Dan Jebretin setelah ini kita masih ada bahasan seru lainnya, jadi langsung aja nonton next episode ya. Jebretin, Senin kemarin kita udah sempat bahas MU kan. Nah, tapi karena ini udah makin deket ya sama deadline bursa transfernya nih, langsung aja Panji ada update-update apa lagi, Ji? Katanya so far katanya MU sudah mendapatkan personal agreement sama Mark Cucurella. Nggak kuku, tapi masih antara... Lagi, Ji. Hah? Lagi. Nggak kuku. Ya. Salah gini. Kira Kuku Bima. Itu maksudnya, bukan dong iklan. Lo kan pakai baju ini. Iya. Tapi katanya tinggal menunggu bagaimana Chelsea dan MU menyepakati harga karena katanya Chelsea belum srek dengan apa mahar pinjamannya 7 juta nggak salah. Nggak. MU 7 juta aja pusing ya. Gue itu seneng. Nggak, bentar, gue seneng topik ini dibahas. Karena Nah, Jadi gini, MU ini kan terutama fans Tsunami Trophy-nya kan berharap banyak pemain datang. Iya. Pavard lah, Pavard. Amrabat. nggak ada yang datang. Chelsea ini minta 7 juta di tahun berapa? 5. 2 juta. Oh iya, dingin 2 juta itu harganya Weghorst. 3 malah. Sementara Cucurella dibeli 65 tahun lalu. banget tuh. Ngerti nggak? I mean, lu kalau mau loan, ya mbok yang masuk akal dikit kalau nawarin. Ini bukan beli kacang rebus gimana? Tapi kan Cucurella gagal coach di Chelsea. Gue nggak setuju. Kalau itu relatif. Iya. Kalau dia sejelek itu, kenapa diincar MU? Jadi dia tidak sejelek yang Karena orang MU pikir. sejelek itu sekarang. Makanya ngincernya Nggak. Cucurella. Ya, I mean, Fred dibarter sama paket Big Mac, sekarang Cucurella mau dibarter sama kacang rebus. 2 juta. Dan gayanya itu terutama fansnya, gayanya sejuta gitu loh. Wah, lu bersaing sama Inter aja kalah untuk Pavard. Pavard is fucking 30 juta doang, men. Iya, Buat level Iya. Liga Inggris kan nothing gitu. Tetap nggak bisa beli. Mau incer Amrabat, dan Amrabat kena PHP juga. Karena dia sampai sekarang nggak ikut latihan kan. Iya. Dia nggak ikut latihan. Masih ada 2 hari Ya, coach, 2 hari. Karena dia masih berharap duit jatuh dari langit untuk MU. Sorry ya, bukan MU nggak punya duit. Tidak mau keluar duit. Pelit. Glazer. That's different. Duitnya banyak. Ya, Duitnya banyak banget. Banget. Income paling besar kok tahun lalu. Jadi untuk gue sih kocak pas gue baca incer Cucurella, untuk gue make sense karena mungkin beda pendapat dengan banyak orang. Cucurella tidak sejelek yang orang pikir. Iya. Dan cocok di MU. Cuman lu 7 juta aja lu tawar ke 2 juta. Tawar mbok ya 5 juta gitu. Enggak 6 juta. Tawarnya ke 2 juta. Lu pikir ini beli barang di warung apa? Tapi kalau menurut gue ya, fans Chelsea pun juga banyak yang bilang Cucurella kemarin flop sih. Karena dari dia transisi bertahannya berantakan banget. Dia punya added value dari nyerang, tapi begitu main bertahannya sering berantakan. Enggak. Dan MU menurut gue akan menjadi sangat makin parah ketika dia melakukan hal yang sama. Gue putar balik. Kalau dia telat dalam transisi bertahan, itu tugas pelatih untuk memberikan instruksi kepada pemainnya untuk nge-backup. Dan itu tidak Nah, terjadi. dia nggak punya pemain yang untuk cover itu masalahnya. Itu harus diatur sama Ten Hag. Kalau Ten Hag gagal, Ya. seandainya Cucurella datang, Seandainya, ya, 2 seandainya juta ya. ya, terus gagal melakukan hal yang sama, Ten Hag yang salah. Gimana Sesimpel di? Lo melihat Cucurella kayak Gua pernah lihat langsung Cucurella main waktu Brighton lawan Palace. dia jalan pas di Brighton dong, di Chelsea dong. Lah enggak, Oh, waktu itu pas di Brighton. iya.
Ini pemain luar Chelsea biasa. dia udah di DPI. Oh iya, 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 udah lupa, DPI. udah pulang. Waktu di Brighton pun dalam formasi 4 back dia bisa menjadi 3 belakang Iya. sendiri. Dalam formasi 3 back dia bisa menjadi full back sendiri di atas jauh. Iya. Kita bakal lihat apa nih MU? MU kan pakai 4 back gitu kan. Dia bakal menjadi dalam skema 4 back gitu. Artinya dalam skema bertahan pun dia cukup bagus sekali. Dan menyerang juga dia cukup bagus sekali. Dan yang bisa ngangkat dia sebenarnya adalah permainan Graham Potter. Kenapa sampai akhirnya bahwa Chelsea rela bayar 60 juta? Karena emang Graham Potter tahu banget bahwa Cucurella ini cocok dengan permainan gua. Taunya nggak kepake. Begitu begitu Potter cabut, Cucurella ini menjadi unused substitute terus, nggak pernah dimainkan gitu. Dan dengan adanya sekarang Ian Maatsen, berarti kan bahwa peminjaman ini bukan untuk MU yang butuh juga, tapi karena emang Chelsea pengen offload beberapa pemain untuk keseimbangan neraca keuangannya juga. Berarti pertama dia akan pakai Chilwell, cadangannya adalah Ian Maatsen. Nah, biasanya kejadiannya adalah begitu dia meminjamkan pemain cadangannya, yang pasti adalah pemain inti bakal cedera, biasanya begitu. Jadi begitu Cucurella cabut, Chilwell cedera, Chelsea bakal bingung tuh gimana, karena pemain ini sebenarnya backupnya untuk Chilwell, bisa dimainkan dalam. Maatsen itu mediocre banget. Iya, maksud gua. Masih muda banget, Masih muda banget. dan di Belanda pun bukan pemain Yes. yang terkenal Mungkin atau apa. mungkin Pochettino puas dengan selama preseason udah cukup bagus, cuman buat gue ini masih terlalu. Gue lebih suka Pochettino juga puas dengan Gallagher. gue lebih suka dengan yang pada akhir dijual ke si Newcastle tuh, siapa namanya tuh yang bek kiri juga, itu buat gue lebih bagus. Cuman kalau si Apa target bukan? bukan bek kiri, gue lupa namanya lagi. Lewis Hall. Lewis Hall, ya gue lebih Oh, suka yang ke itu. Newcastle ya sama Chelsea. Iya. Ya. Ian Maatsen masih terlalu muda, mungkin kalau Ian Maatsen yang di loan gue lebih make sense gitu. Iya, Cuman betul, setuju. cuman Benar. mungkin sekarang yang dipilihkan Chelsea adalah mereka harus offload beberapa pemain untuk bisa daftar nanti ke Premier League atau apa, gue nggak ngerti. Cuman buat gue sampai kalau dia ke MU, buat gue sih fine aja, nggak ada masalah karena emang itu yang dibutuhkan sama MU. Walaupun Luke Shaw pun bukan cedera yang sepanjang Timber, sepanjang Kevin De Bruyne sih. Cuman kata si Pochettino bilangnya ini kan weeks. Iya. Jadi masih beberapa pekan, dan gue yakin kedatangan siapapun yang didatangkan untuk jangka pendek doang gitu, bukan untuk jangka panjang menjadi loan dengan option to buy. Gue rasa sih enggak gitu, ini cuma jangka pendek doang. Dan kalaupun gue rasa ke Cucurella pilihannya, gue ngeliat ini sebuah transfer yang bagus atau jelek biasa-biasa aja karena itu yang dibutuhkan sama MU. Tapi dibanding opsi lainnya siapa, ada Alonso-nya Barca sama Ya, tadi siapa? Alonso. Reguilon. Region seperti Tottenham itu ya. Ya, buat gue sih mendingan Cucurella ya. Kalau Dan dengan Cucurella harga pun pasti pinjaman. pengen menjadi starter karena tahun depan kan Euro, dia pengen menjadi starter juga, dia Nah, ini punya sih yang paling penting jam sama terbang juga, karena itu yang dipilih oleh pemain daripada dari Chelsea juga menjadi bench warmer, daripada itu mendingan ke MU. MU pun main di Liga Champion. Bentar, lu lupa satu fakta. Ya. Jadi masalahnya bukan MU mau Cucurella, Region, Alonso atau siapa. Masalah MU punya duit berapa. Jadi kalau 2 juta. Iya, kalau 2 juta kalau nggak dapat, ya mungkin dapat Region atau Alonso nggak bakal dilepas juga. Tapi lu lihat Dalot sebagai bek kiri gimana? Ya kalau nggak ada deal ya Dalot sebagai bek kiri. Dalot mah di posisi aslinya aja katro, apalagi di posisi nggak aslinya. Dalot di timnas Portugal kiri kan? Kiri kemarin. Iya kan? Kemarin kanan juga. Seperti kan yang nomor 5 Kan kiri. ini Nuno Mendes. Iya. Kanan gantiin Cancelo justru kemarin kan, makanya pas I di mean, Piala Dunia. ya gitulah. Ya berarti Cancelo lebih katro dong, karena cadangannya Dalot di Enggak timnas lah, Portugal. itu- Ya. Dia cadangan di City cadangan, di Bayern nggak dipermanenin. Ini Ji, Cancelo. ini sampai hari Jumat kita bakal lihat transfer yang Seru sih. ya seru karena pemain-pemain butuh jam terbang untuk main sampai Euro Ya, 2004. jadi ntar ada kejutan Vlahovic nggak ke Arsenal. Udah berubah nih kayak ini. Udah berubah. Emang katro itu. So far kayaknya pelatih. belum ada opsi-opsi itu ya. Enggak, untuk enggak striker ada. ya. Dan kayaknya udah puas Arteta dengan Sangat Havertz. dengan hasil tidak terkalahkan Yes. sejauh ini. Dan nanti akan ketemu MU. Ya. MU-nya yang pusing nih, back-backnya pada cedera, Varane merendah, biasa, fans Luke Shaw MU. cedera, Malaysia cedera. Gue sih ngeliat MU masalah banget karena seperti menghadapi Nottingham emang nggak begitu bagus juga. Cuman ya di skema ini gue lebih baik full back yang cedera daripada center back yang cedera. Kalau Varane sama Liam cedera ini lebih serem karena backupnya Johnny Evans sama Maguire ini lebih serem lagi. Lindelof. Ya, sorry ada Lindelof juga. Cuman kalau back kiri, back kanan yang cedera, Dalo sama Wan bisa cedera gitu. Lindelof yang main. Tetap Iya, Maguire. dan MU sendiri kan masalahnya kan di tengah di serangan balik lewat tengah, sementara Arsenal serangan balik lewat sayap karena partai yang dimainkan di full back. Semoga sih Martinez main di kiri, Lindelof sama Maguire di tengah. Tapi terakhir kan Maguire sempat
yang minta dipinjemin itu Maguire apa West Ham kemarin ya? Akhirnya ada opsi loan. Kalau akhirnya gua sih lihatnya West Ham. West Ham minta Iya. pinjaman. Iya. Tapi yang enggak, kalau gue sih akhirnya offload, batal, kan? gue sih MU yang pengen offload karena gajinya besar banget untuk pemain yang nggak digunakan. MU bahwa MU MU mau offload offload, iya. Iya. mau dijual. Iya. Nah, West Ham maunya coba opsi minjem. lain loan. karena harganya kemahalan. Iya. Nah tapi nawarnya nggak 2 juta juga kan nawarnya. Nawarnya nggak 2 juta kan. Enggak, West Ham masih punya duit. Beda sama yang West Ham udah habis duitnya beli 3 pemain. sama yang apa namanya dikira Nah, pemainnya. tapi kalau menuju Euro berarti dengan nasib sekarang Maguire nggak jelas, dia kalau stay kan berarti jam terbangnya menit bermainnya akan berkurang. Kita lihat siapa pelatih timnas Inggris. Lu Iya, Southgate. Southgate mah, udah udah. Maguire hancur-hancuran Nggak nggak peduli. main pun tetap dimainin. Iya. Walaupun dia udah kasih ultimatum ya. Kevin Iya. Phillips kapan mainnya di City? Iya. Dipanggil. dia. Dipanggil juga. aja gitu. Jadi kalau kita Jadi lihat dulu gerbang selatan karakter ini pelatih luar seperti apa biasa gitu. ini. Pelatih Spanyol kan baru juga nih gitu kan. Dia dari akademi. Ya tentu dia pengen apa? Karena gini, pemain yang main di Liga Inggris pasti punya 2 atau 3 keunggulan dibandingkan pemain yang main di liga-liga lain gitu. Namanya lebih bersinar gitu lah. Dan saat dia menjadi starter atau reguler di timnas pemain di klub Inggris itu pasti buat di timnas juga bakal kepake banget. Itu yang bakal mungkin dilakukan oleh pelatih Spanyol saat dia melihat Cucurella bisa menjadi starter, mungkin bagus di MU. Aduh, lo gimana coach lihat back tengahnya siapa yang mungkin nanti menjadi ketika Varane nggak ada, Luke Shaw nggak ada, Lindelof sama Martinez. Oh iya Kirinya menang. Dalot. Yes. Ya. Menang berarti. Dalot di kiri. Menang dong. mungkin. Kemungkinan besar. Menang nggak? Gua nggak percaya Arteta, jangan bicara menang-menang, pelatih katro. Optimis. Suka merendah sih dia kadang-kadang. Ya, Gua sama harap lu sih- berdua suka berendah. Gua harap sih bener apa namanya si Havertz juga dimainin ya. Iya. Terus Partey ke tengah. Partey ke tengah. Yes. Karena Tomiyasu udah balik kan. Yes. Gitu. Ya. Cuman ya, lu tahu sendiri pelatih lu yang pelatih Arteta. Gue udah mulai katro. kesel sih coach, gue udah mulai pada tahap kesel. Nah ini juga kalau melihat Mendingan David bagaimana Moyes deh. transfer MU udah ada Højlund, Onana, Iya. Mason Mount. Iya. So far yang satu belum main, Iya. Mount 2 kali main cedera dibilang jelek. Onana menurut lo gimana so far? Ada yang bilang bagus, ada yang bilang Gue bagus. Gue Bagus bagus. lah, Gue bagus. Onana. Onana Ta- save-nya tapi bagus. terakhir itu gol pertama itu blunder gue bilang. Ya, ini membuktikan bahwa kiper tuh max blunder gitu, tergantung siapa 2 di depannya sih. kok gol pertama blunder sih coach? Blunder Onana dari mana maksudnya? Kan dia Lu lihat gol pertama. yang dia serangan balik itu kan si Awoni lari dari tengah itu Iya. kan. Kok dia blunder Onananya? Ya blunder lah. Enggak Dia blunder. Satu, dia nggak terlalu ke depan sehingga sudutnya tetap jauh. Oh, Terus tapi dia, blundernya blunder minor lah, bukan yang enggak itu maksud gue bukan blunder karena kesalahan dia. bentar. Kiper selevel Onana yang sudah punya pelatih levelnya Ten Hag. sepak bola modern, dia sebagai pemain ke-11 harusnya dia lebih maju untuk menutup sudut. Dia tidak melakukan itu. Dan kiper adalah memperkecil sudut atau tidak. Oke. Tapi kan dia lari dari tengah coach. Naturalnya gimana coach ya? Ini biar yang nonton di rumah juga tahu. Kalau lagi serang lagi corner tim kita, kiper kan maju sedikit tuh. Begitu dapat serangan balik, kiper itu maju. Bukan mundur ke gawang ya? Bukan. Bukannya tergantung bola. Enggak, tambah lu mundur, tambah besar Iya. sudutnya. Bukan mempercayakan Lu kepada harus maju. outfield player lu. Iya, lu harus maju untuk memperkecil sudut. Walaupun itu di garis tengah lapangan juga, maju ke depan. Iya. Maju minimal sampai kotak penalti karena di situ lu boleh tangkep bola. Yes. Nggak, ini kan kalau lagi corner kan si kiper kan maju sampai Iya. sepertiga Nah, begitu belakangnya. counter mundur dia biasanya Begitu dapat counter mundur penalti. dong. Intinya adalah mundurnya seperti apa? Kotak penalti itu punya lu. Yes, betul. Kalau Gitu. lagi tim kita lagi set piece di depan, kan kiper maju tuh sekarang tuh kayak Onana, Iya, Ramsdale, iya, termasuk iya. Ederson juga. Mundur nggak terlalu mundur. Kemarin itu terlalu mundur. Iya. Tapi kalau menurut gua kemarin dia kayaknya percaya sama backnya sih akan bisa ngejar Ya, Awoni. yang ngejar kan Rashford. Iya. Justru itu yang tidak boleh dilakukan kiper, percaya sama pemain lu karena kotak penalti itu punya lu. Iya, walaupun ini kejadiannya jauh di depan kotak penalti sih coach. Gimana seorang Rashford bisa di posisi Kecuali kalau ini De Gea. Karena De Gea nggak begitu biasa dengan build up dengan bermain sepak bola modern. Onana sudah biasa. Kalau pendapat gue That's terlalu different. terlalu harsh kalau kemarin dibilang blundernya Onana karena ini serangan balik anything can happen juga coach. Betul. Nah, lu nggak bisa bilang anything can happen. Justru, nah ini gue jelaskan. Justru faktor-faktor yang anything can happen itu harus di-reduce. Nah, cara reduce-nya adalah lu membiasakan kiper bermain ke depan dengan build up.
Onana itu udah biasa. Iya. Kalau kiper nggak biasa, gue setuju ini bukan blunder. Tapi dia itu udah biasa, harusnya dia melakukan itu. Setnya Koci terlalu tinggi untuk si Untuk Onana. mengurangin faktor anything can happen itu. Ya. Ya. Ya kalau gue, tapi gue masih tetap pada point of view gue sih, kalau itu bukan blundernya Onana. Kalau mungkin dia sedikit salah, iya. Tapi kalau melihat dari bolanya dari tengah lari Awoni sih, menurut gue naturalnya kiper akan Kalau golnya turun Ramsdale ya. kemarin Fulham Kecuali pertama kalau- itu ya, iya, itu blunder. blunder Ramsdale. Ya. Tapi kalau bola kayak Jelas. 50-50 ke Iya, makanya. sepertiga lapangan, Itu udah sulit dapat, untuk kita dia nilai. maju, masuk akal. Tapi Terus- kalau dari tengah sih menurut Terus gue sekarang mundur. gol kedua heading. Oh iya, ya itu mah. Corner. Heading kan, tapi Onana itu kalau De Gea bisa dapat. Oh iya. Onana itu nggak jauh beda sama siapa? Victor Valdes di zamannya Pep. bedanya lebih tinggi aja. Onana mah. Gue zaman itu, gue itu dibully, dihajar fans Barcelona. Gue bilang Victor Valdes ini kiper katro, biasa banget. Refleksnya bagus kayak Pickford. Tapi bola atas jelek banget. Apa yang terjadi setelah dia keluar dari Barcelona? Gone, hilang. Kalau lu hebat, Courtois main di mana-mana tetap nomor 1. Ngerti nggak? Nah, Onana ini salah satu kelemahan dia, yaitu bola atas. Padahal dia Nah. tinggi ya, maksud gua agak aneh Dia, ya. kiper De Gea tinggi tapi tangannya pendek. Iya. De Gea itu jauh lebih bagus soal bola atas. Yang jadi masalah dengan dia nggak bisa build up. Masalahnya berarti kan jelas Ten Hag nggak butuh kualitas tadi tuh. Iya. Save, Nah, reflect. itu Dia harus kan di-cover butuh dengan- build up-nya Iya. dan lain-lain. Karena kalau puas dengan itu De Gea nggak akan dipindahin. Ini pilihan pelatih. Ten Hag, ya. Maka dari itu Ten Hag lebih percaya kepada defendernya untuk melakukan bola atas. Ya. Cuman jebol juga tuh. Ya, Karena karena defender juga lagi pada boyo semua. Iya. Kemarin sampai Iya, Martinez iya, juga iya. banyak blunder sekarang. Iya. Ya, City Dia- aja sekarang Ji kipernya udah setara sama Setara back. sama pemain. Nah, Onana juga mungkin demikian gitu. Akan Kalau- begitu. Iya, jadi Onana akan karena begitu. gayanya Ten Hag mungkin sama seperti Nah, itu masalah juga. dia belum punya Rodri. Casemiro bukan perannya Rodri. Ramsdale menurut akan kayak gitu juga. Lihat aja. Ya, arahnya mungkin ke sana ya ke depannya. gue. Iya. Ya Onana berarti kan kalau dibikin lagu badannya besar, T-Rex tangannya pendek kalau kata coach tadi ya. Jadi Onono ya. T-Rex ya. Kalau Johnny Evans umur berapa sih? Sekitar 40 tahun Ya, kalau nggak salah. ya seumuran coach Dia lah. nggak 65. Tanya doang. Dia seumuran coach lah kalau udah Oke. usia emas dia. MU juga masih nunggu kiper Fenerbahce, Altay Bandir. Bayindir katanya buat Bandir. pelapis Onana. Ya, pelapis Tapi ya tuh. kejadian apa enggak, memang ini tanggal-tanggalnya deg-degan Jebretim. Setelah ini kita masih ada bahasan soal bursa transfer, makanya kita lanjut yuk ke episode berikutnya Jebretim. Deadline bursa transfer musim panas tinggal Mas Anang Hermansyah ya, tinggal menghitung hari. Oh, iya, banget. Oh kemarin baru duet mereka konser ya. Oh, iya. Tapi kalau Real Lanjutin. Madrid udah bilang nih dengan tegas mereka katanya nggak butuh pemain lagi. Wih, Nah beda sosok. kalau Barcelona, kira-kira menurut kalian akan bisa mendatangkan Joe Felix? Nah ini, Ji menurut lo 2 hari ke depan akan ada kejutan lagi, Bung Panji? Bagaimana pendapat Anda? Terakhir yang saya baca adalah Siapa tuh? jadi Siapa gua. tuh? Siapa tuh? Terakhir yang gue Siapa baca tuh? adalah Lagi impression siapa tuh? ya terakhir yang saya baca Mas Hanif Arjuni. Tapi kalau ngomongin Joao Felix, katanya Barca lagi mencoba melihat bagaimana kemungkinannya bisa mendapatkan Felix tanpa melanggar batasan dari La Liga itu ya, dari sisi gaji, kemudian dari sisi finansialnya. Tapi menurut lo seberapa butuh di seorang Joao Felix untuk Barcelona dengan attitude yang masih muda, udah itu. banyak masalah itu menurut gua. Poin gue di sini adalah di Atletico-nya si Malakama ya. Dia stay udah hampir nggak mungkin karena hubungan dia dengan hubungan dia dengan Simeone hancur banget di 2 game terakhir, nggak dimainin juga. Lawan Getafe dia nggak dibawa. Pertama juga bilangnya dicadangin cuma nggak dimainin. Hubungan dengan Simeone sangat sulit gitu, dan komentar Simeone bilang bahwa gue hanya fokus kepada tim yang kepada pemain gue yang emang pengen kerja keras gitu. Dia nggak pengen fokus ke si Joao Felix, artinya bahwa emang ini udah selesai lah hubungannya gitu, sudah selesai Felix di Atletico. Masalahnya kalaupun dia dijual, Atletico pengen at least setengah dari pembelian dia, 127. Berarti kan di angka 60-an, dia pengen di angka segitu. Kedua adalah di beberapa hari menuju Jumat ini sulit sekali mencari pembeli yang siap bayar segitu. Ketiga adalah kalaupun dia melon pemain ini ke beberapa tim rival, contoh Barcelona, yang harus bayar adalah Atletico-nya.
Karena bukan Barcelona yang lagi nyari pemain. Karena kalau untuk di depan Barcelona gue rasa sih udah cukup puas-puas aja gitu. Kecuali Ansu Fati jadi dipinjemin ya katanya. Kalau kecuali sampai Atau event dibuang. tukeran seperti itu, karena dijual malah. Iya, karena Barcelona pun bisa main kayak gue nggak butuh gitu. Kalau lu pengen offload main lu sini, gue tampung. Tapi gaji udah pasti lu yang bayar karena udah 4 hari atau beberapa hari menuju akhir transfer nih gitu. Dan Barcelona pun Xavi, apalagi Laporta sangat suka dengan si Joao Felix ini karena dia adalah pemain yang bisa mendatangkan supporter ke stadion. Cuman mereka bilang kita nggak akan bayar dia gitu. Kita nggak akan bayar kalau lu mau ke sini kita welcome. Cuman Xavi sadar dia nggak bisa lagi bayar segitu banyaknya untuk pemain ini. Even loan pun pasti Atletico yang bayar. Cuman apakah Atletico mau bayar untuk tim yang mungkin aja ngerusak Atletico sendiri gitu? Gimana coach? Masih semangat untuk datengin pemain Atletico Madrid? Gua ada breaking news. Apa itu? Jadi Van de Beek pindah Pinjaman ya? loan Masih ke ada. Prancis. Nah, kemana nih? Nice. Ke Lorient. Oh, San Lorient. Lorient enggak FC Lorient. Oh, bukan yang oranye hitam. Iya, Lorient. Lorient itu timnya Mendy. Iya. Benjamin Mendy. Jadi akhirnya dia Main buangan diambil di sana ya, offload. Dulu Koscielny Loan gitu ya, juga. tapi ya? Koscielny gitu juga. Loan. Di offload. Ya, kagak dapat duit juga sambil mau. Tapi paling nggak bayar gaji kali. Iya, gajinya juga gak gede-gede amat kan, Van de Beek cuma 100 ribuan kayaknya kan. Kan buat gaji gue ya. Enggak, itu mau gue sampaikan aja. Ya, cukup itu dia. Breaking news. Lo masih semangat tuh datengin pemain Atletico, lihat berapa Oh, kali main Atletico gagal semua di Barca. Griezmann, ada Turan. Justru gue bilang kalau dia gagal, kan kita bicara, lu bener, kita bicara pemain yang berhasil di Atletico, gagal di Barca. Ini kan sebaliknya, Iya doang gagal yang di Atletico, bisa aja berhasil di Barca. Kalau dia seandainya datang ke Barca, gue mah happy banget, happy pakai banget, karena Ansu Fati nggak perform. Sayangnya nggak perform, dan ada gosip bahwa dia diincar sama Chelsea dan Spurs. Nah, kalau Ansu Fati seandainya dijual, Chelsea itu kan lagi gila-gilaan beli pemain. Semua pemain sampai detik terakhir diincar. Pokoknya pemain yang udah nggak puas dikit atau apa dibeli sama mereka. Ya, lebih baik untuk Ansu Fati dia pindah biar dia bisa bermain lebih sering lagi. Dan kalau itu terjadi seandainya dibeli, Joao Felix datang, feeling gue. Tapi lu secara attitude suka lihat katanya dia itulah nggak kerja Gini ya, keras. gue waktu jadi pelatih Ji, gue nanganin beberapa pemain yang attitude-nya menurut orang itu jelek. Oke. Tapi untuk gue sih, gue gak ada masalah sama sekali. Jadi kalau orang bilang attitude-nya jelek, mungkin iya. Tapi mungkin kita harus ngaca juga, kok gue nggak bisa kontrol. Jadi dan itu banyak pemain yang gue tanganin, attitude-nya bagus semua. Itu gimana Xavi ya? Gimana Xavi? Jadi cocok-cocokan kayak ya contoh Cancelo itu kan apa namanya di mana-mana masalah ya kan, di Italia masalah, di City masalah, di Munchen juga nggak mau dipakai. Ya kita lihat apakah Xavi cocok atau enggak. Kita lihat Gundosi attitude problem di Marseille, di Arsenal. Oh, iya. Di Marseille aman-aman aja walaupun dia akhirnya pindah, tapi kan jadi itu cocok-cocokan. Nggak semua pemain yang attitude-nya jelek nggak bisa berubah gitu. Ya biasanya juga kadang-kadang pelatih kan kita tahu dulu misalkan ada pelatih yang strict banget nggak bisa nanganin pemain Brazil yang suka party malam-malam. Iya. Nah Ancelotti biasanya tuh pelatih yang ngasih Bisa. kebebasan tuh kayak Ronaldinho, Ronaldo, asal lu abis itu perform gitu, mau lo minum, mau lo kegendutan datang asal lu bisa perform nggak akan kena omel kan. Nah kita pindah nih Nes, ada Ya. transfer yang juga nggak kalah seru apa Benar, nih di Italia selain nih? Barca juga kalau Serie A udah jelas ada Mayem Ji. Iya. Kan Inter kan udah datengin siapa? Pavard. Udah Pavard. Lukaku akhirnya juga ada ditampung. Roma. Tapi Lukaku menurut gua nih udah kayak ini ya, apa ya, menyedihkan ya karena udah nggak ada yang menampung dia. Akhirnya Mourinho ngontak karena ada faktor nostalgia di masa Ini lalu. loan apa beli? Loan. Emang Roma punya duit buat beli Roma Lukaku? mana ada duit? Enggak, dan kalau gue bilang Lukaku kena PHP karena ya Juve akhirnya nggak mau. Mourinho selama dia 3 tahun di Roma atau berapa tahun, selalu tiap tahun datengin banyak pemain dan nggak pernah main di Champions League. 4 aja nggak bisa. Tahun ini pun nggak ada bedanya, datengin banyak pemain. Lu punya Tammy Abraham, lu punya Lukaku, nanti ada si Kemarin Zaniolo Dybala, terus ada whoever lah yang dia datengin semua. Ujung-ujungnya kemarin juga seri sama kalah kalau nggak salah. Artinya
ya lu kena PA bukan Lukaku Itu presidennya Roma sampai jemput langsung naik Iya. naik pesawat ya. dan Lukaku ini kena PAP sama Mourinho kalau gue bilang. Ujung-ujungnya Salahnya di Mourinho berarti ya? Gue bilang iya. Ya tapi daripada dia nggak punya klub coach, apa nungguin iya. Arab Ya, maksudnya kan? Iya. kalau berdasarkan itu ya, tapi lu juga bisa bilang kan dia nggak mau ke Arab, Iya. ya kan? Gue juga bilang ya udah, kalau gue nggak dapat klub baru, gue latihan, lu bayar gue makan gaji buta. Nggak bisa juga Chelsea mau ngapain, Iya. ya kan? Nah sekarang lu udah pernah main di Inter, lu ribut sama Juve, sekarang lu main di Roma, untuk gue agak kocak aja. Dan soalnya kan dia juga harus menuju Piala Eropa kan, jadi dia harus menjaga Sama kemudian kita dan di juga iya, main kan. starter. Tapi kalau menurut ini pilihan bagus nggak? Karena duet Dybala Lukaku kan sebenarnya ada duet yang sebenarnya diinginkan sama Inter dulu kan, yang akhirnya gagal terjadi dan ternyata Lukakunya pun menjadi public enemy buat Inter. Ini akan jadi seperti apa menurut lu? Sebenarnya sebelum sejauh itu peminjaman Lukaku ini kan sama seperti kayak Joao Felix tadi, dipinjemin ke Chelsea biar orang tahu bahwa rate-nya tuh tinggi loh, dia tuh bagus. Nah, waktu di Chelsea jelek nih Joao Felix, makin drop aja. Di Inter juga demikian, Lukaku sempat dipinjemin tujuannya untuk bahwa rate-nya tinggi nih, bisa dibeli harga mahal juga gitu. Cuman mungkin dia gagal mengimpress banyak klub, akhirnya dia jarang nggak ada yang nawar di harga itu. Mungkin sekarang di Roma pun demikian, tujuannya lah untuk lu mengimpress bahwa ini pemain harganya masih tinggi, layak dapat 50-60 lah gitu. Cuman mungkin nggak ada yang mau bayar segitu juga untuk Lukaku. Roma mana ada duit? Iya makanya. Belum gajinya ya. Belum gajinya juga, artinya bahwa berat sekali beban yang harus dipegang sama Lukaku karena gajinya besar, terus juga nilai transfernya juga tinggi gitu. Chelsea nggak akan ngejual dia murah gitu, dan paling enggak gue nggak tahu nih Chelsea yang bayar gajinya atau Roma, karena feeling gue sih Chelsea lagi sama seperti dia waktu ke Inter. Karena Roma pun ya tadi kalian bilang duitnya nggak ada. Cuman kalau secara skema ya tentulah Lukaku on his day ya bagus. Dibandingin Belotti lah, ya iyalah. Iya kan? good choice Iya, lah. bener. Iya makanya. Walaupun Belotti ada 2 gol Iya. yang kemarin. Perbandingannya siapa dulu? Iya, Kalau gitu. lu bandingin Belotti ya mending Lukaku. Lukaku lah gitu. Cuman apakah lu dengan Lukaku bisa masuk 4 besar? I don't think so. Dan apakah nanti pemain kayak Dybala bisa perform juga untuk nyuplai dia, kan nggak tahu juga sampai dia diminati sama Inter. Apalagi tim-tim kayak Milan, tim-tim kayak Inter, nggak tahu Juve ya, Atalanta, Napoli. Buat gue itu bakal menjadi tim-tim yang reguler untuk 4 besarnya. Apakah Roma bisa slide in ke 4 besar tersebut? Buat gue berat, walaupun dengan pembelian mendatangkan Lukaku juga. Mungkin ada fans Mourinho yang berani taruhan tiket ke New York. Ya. Silakan tulis di kolom komentar. Kalau AS Roma nggak bakal masuk Champions iya. League. Nah ini juga ngeliat persaingannya antara Lukaku ketika Tammy Abraham udah sembuh, apakah Mourinho akan prioritaskan Tammy Abraham atau Lukaku ya. Dan walaupun mereka juga waktu itu sebenarnya juga pernah sama-sama dari Chelsea, dan kita lihat nih persaingannya antara Tammy Abraham sama Atau Lukaku. pakai 2 barengan juga, Ji. Iya bisa juga sih, Iya. tapi udah jarang kayaknya sekarang pakai 35. 2 Udah lah, striker. mau pakai 6 striker mau apa selama dipegang Yang penting Mourinho nggak yang akan penting kemana-mana. Sorry, iya benar. Nah tadi kita sempat nyinggung soal Pavard. Ini sebenarnya menurut gue adalah back yang apple to apple sama Skriniar. Dia kehilangan Skriniar, bahkan menurut gue Pavard versi lebih mudanya, versi lebih kelas dunianya. Bukan beda, Ji. Apa? Ini bek kanan, Pavard kan wide banget. Kan back tengah Nggak, dia. Skriniar? Dia aslinya back tengah. Oh, Di kira- Munchen di- back- di Prancis soalnya bek kanan. Iya, Back iya. kanan juga, back tengah Dia juga tuh kayak bisa. ini, kayak Lucas Hernandez, back tengah yang dijadiin back kiri, sama Pavard juga back tengah yang jadi back kanan. Dan tahun lalu kan dia berotasi sama Upamecano sama si De Ligt, iya. jadi back tengah tuh justru. Tiga back ya. Makanya Munchen datengin Mazraoui. Iya. Dan Mazraoui kegeser pun di bek berbalik. kanan. Iya. Nah dia agak ngambek, makanya mau cabut. Yang bikin menyedihkan itu bukan itu. Bersaing lawan klub IPL MU. MU. yang income-nya paling gede, tapi kalah bersaing. Kalau gue ke MU loh, kalau gue jadi Pavard. Ya iya. Ya kan MU nggak sanggup. Kalau pilihan Pavard sih MU nggak sanggup pasti bayar. kayak MU. Cuman masalahnya MU bisa bayar nggak? Iya. Tapi ini- pemain juga butuh makan. Nggak, Tapi MU gini- harus bayarnya pakai itu, pakai OVO biar dapat cashback. Ya, gue tapi agak kaget sih Pavard, back ibaratnya back kelas dunia lah, ini udah juara dunia juga, mainnya di Munchen udah juara Liga Champions. Kok mau dia main di Serie A dengan gaji yang sebenarnya nggak terlalu besar gitu? Munchen sama Inter jauh mana tahun lalu di Liga Champions? Ya, Inter lah. Ya, that's why. Makanya buat Pavard mungkin kayak lebih mentereng nih Ya gitu. nggak gitu juga kan harusnya. Ya. Nggak, itu mah parameter tolol kalau Maksud Pavard gue kan berpikir gajinya begitu. juga pasti Satu, nggak itu- menjanjikan lah di Serie A kan. Oh iya, cuman buat gue mungkin lebih pasti menjadi reguler Iya, gitu. iya, tahun lalu dia rotasi. Buat gua, Emang iya. 10 tahun terakhir jauhan mana Inter sama Munchen Ya, di iya lah. Munchen, itu kan tahun lalu aja. Nggak bisa sejauh-jauh. ngomong tahun lalu, udah gila lu. Iya, mungkin itu ya. Buat gua reguler Jaminan Inter itu dan sih. dia main Liga Champion gitu. Lu main reguler main Liga Champion itu kayak udah 2 jam udah 2 checklist buat pemain-pemain buat pindah klub sih. Apalagi dia akan bersaing sama kecuali yang ke Dan Saudi ya, liganya kecuali- Serie A lebih gampang. Ya, dan dia akan bersaing dengan Malo Gustonya Chelsea untuk merebutkan bek kanan dari Prancis ya. Ya, di Siapa timnas lagi sih bek saya kanan, ada kan? lagi satu lagi gue lupa tuh namanya bek kanannya Prancis yang kemarin dari coba sama Deschamps. Hah, kalau dari Juventus
Aduh. Siapa yang mungkin dilepas? Vlahovic kan dia karena Moleskine. antara Vlahovic, Chiesa, apa adanya. Cetak gol terus. Nggak mungkin kan dilepas. Kalau mereka dilepas nggak mati lah mungkin. Juve. They need money. Ya mati tapi Mereka lah, harus Juve. offload karena mereka butuh duit. Mereka nggak main di Champions League, income-nya berkurang. berat. Tapi udah cukup lah, kan dia udah lepas beberapa enggak, pemain. gajinya Mungkin gede. cukup, Oh iya, cukup. gajinya cukup. Mungkin cukup. Gajinya gede karena mereka tuh pengen jual Pogba. Iya, Masalahnya nggak ada yang Pogba laku lah. nggak ada yang mau Cedera Pogba. mulu. Event Saudi. Jadi yang paling visible itu jual Vlahovic. Ternyata nggak ada yang mau juga. Mau juga orang tahun lalu cuma nyetak 10 gol. Ya sekarang 2 gol udah 2 patch udah berapa gol? 4 gol nggak salah. Iya, terus si Szczesny juga sempat dijual juga kan, nggak ada yang mau juga. Iya. Kalau dari kalian siapa yang diharapkan terakhir? Ramos atau siapa? Hazard? Ramos katanya mau ke Serie A Galatasaray. juga. Galatasaray. Siapa yang kalian Iya. harapkan ada kejutan di akhir-akhir penutupan musim Serie A transfer? ya? Sehingga dari mana aja? Oh, gua harap sih MU mencari holding midfielder satu. Amrabat. Udahlah forget buat MU Loh, nggak ada duit mau bahas Henderson MU. jadi ke Crystal Palace, coach. Katanya terakhir Amrabat bisa turun ke 21 juta. 20 juta nggak lu bayar. Iya. Gila. Nggak bakal dilepas. Nunggu cair dari ini. Gila, 20 nggak dijual, nggak dibeli dilepas. juga. Sama siapa? Sama Fiorentina. Fiorentina kan butuh uang, coach. Nggak juga. Tim-tim Serie A tuh nggak sekaya Nggak, itu. nggak. 20 nggak Betul. dibayar sama MU. Belum cair dari Henderson. Kalau di lainnya 20 diambil Liverpool. Dia nggak mau ke Liverpool. Siapa bilang? Amrabat. Dia Amrabat mau ke ya? MU. Amrabat mau asal keluar dari Serie A. Nah, tapi dia Mau itu MU mau Liverpool dia Gua sih mau ke pengen MU ya. main di IPL. minder lah, dia ada Wataru Endo di sana. Yaelah. Enggak, menurut gua faktor kedekatan sama Ten Hag akan menjadi segalanya Kagak. buat Amrabat nanti untuk pindah ke ini di last Enggak. Itu satu. Striker juga MU harus. Nggak mungkin itu dah, nggak mungkin no hope lah kalau itu. Bek kanan juga Enggak. sekalian. No hope ya. Kalau- MU juga Arsenal juga cari bek Kalau lagi buat striker Timber. itu bukan bek kanan, striker. Cuman ya pelatihnya terlalu hebat. Arsenal juga striker. Arsenal striker. Mau Iya. ngandelin Deadwood. Oke, kita nunggu juga sambil nunggu deadline transfer dan juga besok ini akan ada Drawing UCL ya. Iya. Yes. Katanya fans Arsenal harap-harap cemas. Emang Ada di pot ada 2. grup? Oh iya, Arsenal pot 2 Pot ya. 2. Ya pot Atau mau bawa pot sendiri? Pot 1 ada Feyenoord. Ketemu Feyenoord lah. Berarti akan bisa ketemu Dan yang tapi lolos- Bayern bisa Dan- ketemu dan lagi. ini ya. Bisa ketemu Dan Bayern. lolos kan 2. Oh, Pot 2 Madrid- lebih berat daripada pot 1. Madrid pot 2, luar biasa. Arsenal nggak mungkin ketemu City. Arsenal akan ketemu Nah, Bayern terus seperti terus biasa yang berat, musuhnya. yang berat kan Bayern doang. Iya. Kalaupun Bayern juara, grup Arsenal masih bisa lolos sebagai Barca runner berat up. lah coach, gila lo. Enggak. Barca Kalau ketemu enggak lah. Barcelona gue pede. Parah. Iya, gue juga Gue ketemu pede. Bayern takut. Barca Xavi mah lucu ya. Benfica gue takut jujur aja. Serem Benfica enggak sama sekali. Benfica setelah gua kemarin ketemu Inter. No. Yang Kalau berat bisa cuman sekarang lagi lah sama yang berat cuman Bayern sama Barca. Bukan berat yang selevel lah. PSG enggak ya dengan Kolomuani. Kagak lah, Mbappe. Buat yang nanya-nanya kenapa Sevilla di pot 1 karena mereka juara Europa League ya. Iya. Ya, Jadi ya, ada di ya, pot itu 1. dia. Dan Sevilla sekarang di rank bawah di La Liga. Itulah. 3 kali kalah kalau nggak salah. Oke, itu dia dari Drawing Kecil. Kita lihat hasilnya siapa yang akan di grup neraka dan kita akan ulik di hari Jumat nanti ya. Ya kalau Milan sih udah siap, siapapun lawannya ya. Nggak inget musim lalu di UCL sampai mana. Ya tapi kan Oh lagi pengen sombong. Nesa lagi pengen sombong. Lagi Bisa pengen sejauh sombong apa musim lalu gimana? nggak? Jauh juara sama Arsenal deh. Iya, makanya gue berani taruh nama Nesa. Jangan ke New York juga tapi tiket. Oke, Singapura bisnis. Singapura bisnis. Oke, berarti Nggak berani. Jadi nggak nih? Jadi nggak nih? Jadi nggak nih? nggak boleh membagi. 1,5 jam doang naik bisnis tuh kagak kerasa coach. Lo Oke, dibayarin kita akan kok balik lagi gratis. next episode, masih ada bahasan yang seru. Pokoknya jangan kemana-mana Jebret Tim. Yes, kali ini Jebret Tim Nesa balik lagi soal sosor menyosor ya kan. Aduh. Makanya jangan suka nyosor sembarangan Jebret Tim. Ini berbuntut panjang ya untuk Luis Rubiales, ini Presiden Federasi Bolanya Spanyol. Ternyata ini kasus yang lumayan super duper serius dan katanya sampai ngancem tim peserta UCL dari Spanyol. Makanya kalau untuk cium-ciuman nih ya Jebret Tim, cium itu tuh banyak arti gitu loh. Ajarin, Nes. Banyak arti gitu, tergantung bagian mana. Kalau cium Ada kening? cium kening itu artinya pamitan. Oh, pamitan. Pamitan ya kan, mau Pamitan Mas Salim kali, Nah, cium itu tangan. buat orang yang lebih tua kan hormat saling. Oke. Cium jidat itu kening itu biasa untuk perpisahan. Oke. Kenapa cium jidat? Kalau cium bibir nanti nginep jadinya. Oh, Gitu. iya. Nah makanya ini cium bibirnya tapi di podium kan Oh, bikin iya. pusing. Kalau mau di hotel, di kamar iya, gitu di ya. mobil, gue pinjemin kunci mobil Oh gitu iya, kan. iya benar-benar nggak boleh. Tapi cium-ciuman ini akhirnya Serem ya. panjang dan Luis Rubiales dituntut untuk mundur, tapi justru ada strikes back dari Rubiales dan juga RFF yang mendukung
untuk tetap stay. Ini menarik sampai ada hunger strike dari ibunya si Rubiales di dalam gereja yang katanya nggak akan berhenti sampai Jenny Hermoso menyampaikan Drop the the case. truth ya, the truth dari kejadian tadi, kejadian itu, insiden di podium itu. Ini gimana coach? Ini isu yang sebenarnya sensitif, tapi gue juga sebenarnya secara baca dari awal gue agak kaget karena menurut gue kira culture di Eropa itu sedikit lebih rileks ya, karena bahkan di sana kan bisa berpasangan tanpa menikah, punya anak gitu. Sekarang cium bibir kok bisa sampai segitunya? Nggak di podium Apakah karena juga. mungkin dia pejabat publik dan juga di podium itu akan menjadi masalahnya? Gue juga kaget Ya. bahwa ini Karena bisa orang Eropa nih, paham lah. bahwa ini bisa sebesar itu. Yang jadi masalah kan sekarang banyak versi, Ya. oke? Dari versi Rubiales, gue udah minta izin, oke? Itu dari versi dia di deny, bahkan nyokapnya sampai sampai mogok makan Ya. di gereja. Kalau lu yakin bahwa itu terjadi, masa iya? Enggak, sorry, kalau lu salah masa iya lu sampai mogok makan, ya kan? Artinya mereka yakin dengan case mereka. Cuman yang lucu lagi, UEFA ikut campur kan? Ya. UEFA ikut campur, diancam kan? FA-nya, PSSI-nya Spanyol itu mendukung. Cuman yang lucu lagi di Spanyol itu tiap state ada 13 atau apa, itu punya Berbeda pendapat masing-masing. pendapat masing dan mereka sepakat untuk minta Rubiales mundur. Oh gitu, oke. Ya, jadi bukan PSSI-nya, tapi yang independen. Oke. Bukan Asprof juga. Kalau Asprof kan bagian dari PSSI. Tapi FA yang di provinsi atau di daerah masing-masing itu ada 16 kalau nggak salah. Itu minta Rubiales mundur. Oh, Jadi dia nggak sedapatnya full dukungan juga. iya. Gejolak juga berarti ya di situ. Gue rasa kalau lu sebagai pejabat publik, kasus seperti ini artinya civil itu jelek. Iya, Kalau benar. menurut gue. Image-nya jelek. Jadi reputasi Rubiales ini udah jelek. Sampai ada kasus dikit aja langsung meledak. Kalau reputasinya bagus, gue rasa nggak seheboh ini. Satu, oke. Kedua, bahwa mereka dimulai dari kaum wanita, cewek-cewek ini protes, itu hak mereka kan. Hak mereka dan pada saat ini zamannya di mana pemain bola wanita itu suaranya lagi powerful. Ya. Oke, nggak hanya di itu. Di Amerika, fee di Piala Dunia itu sekarang disamakan. Oh iya. Cowok iya. dan cewek. Oh gitu. Padahal income-nya jauh beda. Jadi PSSI-nya Amerika itu terima income dari yang cowok jauh lebih besar daripada yang cewek. Iya. Oke. Jual rights-nya kita lihatlah di banyak negara nggak bisa disiarin, nggak beli rights-nya untuk Piala Dunia cewek yang baru selesai di Bonus Australia. biasanya. Akhirnya sama FIFA disiarin gratis. Iya, bonus Yes. biasanya. Iya. Kalau lo beli paket Piala Dunia udah sekalian sama Nggak, itunya biasanya. ini dijual dan nggak ada yang mau beli. Iya. Dan si Infantino sempat ribut sama Itali kalau nggak salah. Karena Itali nawarnya murah banget dibanding sama cowok. Ada perselisihan yang angkanya sangat beda lah. Nah, cewek ini sekarang lagi powerful banget, lagi didengar sepak bola wanita. Kasus Amerika disamakan, di Belanda pun akan disamakan, tapi 1-2 tahun ke depan itu akan disamakan. Nah, ini dimanfaatkan juga sama si pemain bola wanita. Kayaknya mereka udah lama nggak puas nih dengan kinerja Rubiales dan UEFA juga ikut campur. Nah, tapi PSSI-nya Spanyol ini kan keras kepala. Kalau lu ngancem turunin UEFA turun dan UEFA punya hak ya untuk menurunkan, turunkan, kita Spanyol mau keluar dari UEFA. Dilihat itu perkumpulan FA provinsi ini Bergejolak. ngelawan. Ini sangat rumit dan kembali lagi kuncinya itu kan cuman ada di satu orang. Hermoso. Di Rubiales sendiri. Rubiales, bukan Iya kan? Hermosonya justru ya. Pada saat Rubiales bilang, oke, gue mundur, Kelar case udah. close. Selesai semua. Iya kan? Ya. Cuma ini kan ini orang egonya juga tinggi. Iya. Kalau dia ingin mempertahankan, nggak ada yang menang. Tidak ada satu kaum yang menang. Kalah semua. Iya, karena Yang cewek ngancem, kita nggak mau main. Ya itu hak lu nggak mau main. Tapi kalau ini berlarut-larut, kan rugi juga intinya. Lu harus main kualifikasi Piala Eropa dan lain-lain.
Kalau lu 2 match nggak main aja atau lu dicoret kan selesai juga. Dan sekarang dia lagi di suspend ya, apalagi nggak boleh beraktivitas kan sepak bola kan? Makanya lagi Iya. liburan sama keluarganya kan? 90 hari ya? Sekarang disuspend tapi sampai kapan? Tapi kalau dia pada saat ini bilang dia menyelamatkan nyokapnya juga yang mogok makan. Iya. Kalau dia udah umur berapa kan nyokapnya nggak muda juga, kasarnya begitu kan. Seumur mungkin 70-80 mogok makan, bahaya kan itu. Iya. Gimana dulu melihat dari kasus ini? Dan titik terangnya kayak gimana nih kayaknya harusnya? Ini justru sangat rumit Ji, karena gini, ada ada dua versi, dan sisi yang kita anggap korban sendiri dianggap berbohong sama RFIF Iya. gitu loh. Jadi mungkin kan di sini kita korbannya adalah Hermoso gitu kan, dan bukan Hermoso sebenarnya kalau lu perhatiin saat lagi pemberian piala dan medali yang buat gue ini sedikit sensitif karena bukan sekedar ciuman, ada tindakan-tindakan lain juga yang diberikan kepada pemain lain juga gitu. Dan buat Tangannya gua- cepat banget satu Iya kaki gitu, buat gue ini tindakan yang udah sedikit jauh gitu, dan kalaupun lu emang pengen treat mereka, oke lu gue deket sama lu, nggak gini caranya gitu Nes. Dan gue pernah interview atlet sepak bola cewek, mereka bilang jangan treat kita sebagai atlet cewek, treat kita sebagai atlet aja gitu, dan lu nggak nyium bibir atlet gitu, apalagi di atas panggung yang ditonton satu dunia Jabat gitu. publik soalnya dia. Dan kedua, buat gua ini sangat mencoreng performa apiknya si Spanyol, sempat kalah di grup, terus bagus sampai akhirnya juara. Harus tercoreng gitu dengan kejadian seperti ini yang dilakukan oleh si ketua PSSI-nya di sana. Dan pelatihnya itu juga sempat disorot kan? Jorge Ada Vilda pun, kecocokan juga, kan? yes, karena ini Tapi didukung kejadiannya Rubiales. sudah lama banget gitu. Untuk menjawab tadi analisanya Coach adalah emang ini kejadian udah lama banget. Yang gue baca adalah sampai pintu kamar hotelnya pemain timnas putri pun nggak boleh dikunci gitu. Jadi karena emang mungkin pemain juga sudah gerah gitu. Karena kan berarti ada yang salah gitu kan. Dan kalau emang CV-nya ini sebagus itu ya si Rubiales emang CV-nya dianggap bagus karena dia yang melengsarkan Lopetegui sampai akhirnya ke Madrid. Dan yang tadi itu para kongresmennya di RFF itu bener-bener gajinya dinaikkan banget sama Rubiales. Jadi bener-bener loyal sekali kepada Lopetegui. That's why begitu ada suspension dari FIFA atau UEFA, dia tetap support ke Rubiales karena sadar kalau begitu kita nggak support Rubiales lagi, ini bakal turun nih angka-angka yang didapatkan. Karena kalau lu bandingin 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir tuh perbedaannya beda banget gajinya si para kongresmen dari si RFIF itu yang pengen dipertahankan. That's why laporan dari Hermoso dianggap bohong. RFIF ini bilang bahwa tolong buka faktanya gitu. Faktanya adalah yang diomongin sama si Rubiales adalah udah izin dulu tadi yang saya bilang. Di sini gimana? Gue nggak ngerti deh. Boleh nggak cium bibir kamu semua? Iya, gitu. Izinnya kayak Tapi kayaknya cuma nggak sedikit mungkin lagi gitu, euforia cuma- sempat izin, kayaknya agak aneh. Nggak mungkin, gue bilang Karena mungkin. dicium. Iya Kayaknya gitu. nggak mungkin. Izin Ya, ada. karena harusnya kalau dia punya etika, harusnya dia minta izin. Dan cium bibir itu bukan sesuatu yang Di sana, di luar ya? di luar, Kalau di timur Spanyol, emang nggak boleh. di Eropa Barat bukan sesuatu yang Buat gua heboh. kalau kondisi seperti Apalagi ini, kalau dia minta izin. buat Nah, gua kalau itu maksud gue. kondisinya kayak begini sih heboh Coach. Kalau lu ketemu teman lama wajar gitu. Kalau ketemu atlet yang di bawah lu sedekat apapun lu itu, buat gue ini udah kejauhan sih gitu. Kalau cipika-cipiki ya mungkin lah gitu. Spanyol kan kayak kayak Timur Tengah juga gitu kan. Kalau Cipika-cipiki cipika-cipiki, wajar. lu nggak perlu minta izin. Ya lebih baik itu kan daripada lu Iya, smooch. maka dari itu dia minta izin Iya, dulu. buat gue ini Kenapa cuma Hermoso ya? Pertanyaan gue. Kapten kan? Kapten. Iya, maksud gue, iya, apa Ya, iya dengan... Buat itu gue- karena euforia yang menurut dia itu hal kecil. Tapi kalau dia benar minta izin dan diizinkan, ya ini yang Izin kita nggak ke tahu. ibunya. Ya, itu kan versi si Rubiales Iya, dan maka dari versinya itu, Hermoso ini kan kita nggak tahu. Iya, versi Hermoso bahwa itu di luar konsen kita gitu, bahwa gua nggak pengen dan gua nggak menikmati itu. Artinya dalam menikmati bukan cuma nggak enak ya, dalam arti gua merasa kayak di abuse di sini gitu. Dan pada akhirnya laporan itu ada gitu, dan itu kan berkali-kali bahwa sampai akhirnya ditekan si keluarga si Hermoso juga, pemain lain juga diminta untuk udah nih pemain tolong di drop laporannya gitu. Cuman kalau sampai ada 81 pemain dalam 2 tahun Iya, terakhir betul. pengen nggak main menjadi timnas, ada yang salah dengan federasi Iya, ini betul, gitu. Betul. Memang ada yang Iya. Itu yang gue bilang, Problematik. reputasinya memang nggak bagus, makanya jadi heboh. Iya gitu. 81 pemain Ji, 81 pemain nggak mau jadi pemain timnas.
Nes kaget nggak kalau tiba-tiba depan publik dicium sama Kaget pejabat lah, begini? ayam. Iya. Tapi lo bakal ngapain? Lo akan shock? Apa lo langsung gampar? Di situnya mungkin atau nangis? Atau enggak, apa? di situnya mungkin di atas panggungnya enggak, tapi abis itunya paling Datang tentu. tuh yang suka ngikutin bareng lo itu ya, belakang itu ya. Kalau lagi joget, ada yang lari-lari juga nih, bahaya banget. Biasanya ada yang suka ngikutin. Tapi kalau tadi soal ancaman juga dari RFF bakal keluar dari UEFA, seberapa besar getakan itu kayak dulu? Ya berarti tim-tim La Liga nggak bisa main di Spanyol. Hah? Nggak bisa main di Iya. Champion, sorry. Nggak bisa main di Di Champion. Eropa. Iya, Di di Eropa. Ya, Terus seberapa Sevilla mungkin? nggak bisa jadi raja Europa League lagi. Ya, kalaupun emang dia mengancam seperti itu dan kejadian, Dan bikin itu, UEFA pun di luar Barca dan Madrid kayaknya nggak butuh-butuh banget sama La Liga gitu kan, karena income mereka dari Barca Madrid juga gitu untuk penonton. Dan kalaupun itu yang rugi Spanyolnya sih buat gue, UEFA nggak, buat gue nggak rugi-rugi Ya banget. kalau Barca Madrid mungkin bisa bikin gagasan itu ya kayak Europa Super League zaman dulu kan, kembali Iya. menginisiasi soal, karena dulu kan mereka berdua kan menjadi penginisiatornya juga kan, sama Juventus juga, sama siapa lagi? Barca Madrid Juventus 3 itu. Iya. Ya kan? tiga itu. Menurut lo ini akan menjadi ini nggak percikan-percikan menuju ke sana lagi? Kalau terus memanas ketika Rubiales nggak akan mundur. Ini nggak pernah terjadi ya. Jadi sesuatu hal yang nggak pernah terjadi kita nggak bisa prediksi juga. Tapi feeling gue nggak sejauh itu. Sejauh itu ya. Feeling gue nggak Rubiales sejauh akan itu tahu diri sampai mereka ini kan cuma ancapan gertakan. Biasalah cyber gini gitu normal. Tapi gue hampir yakin nggak sampai Barca dan Real Madrid nggak main di Eropa. Jadi ujung-ujungnya Rubiales harus mundur. Selesai di Tapi situ. bisa nggak tanpa mundur dipecat? Kecuali bisa RFF-nya dipecat. Ini kan 90 hari suspension. Kalau dalam 90 hari ada penyelesaian, oke dia bersalah. Berarti kan harus bukan dimundur, pecat jatuhnya dong. Iya, Kalau dipecat, dipecat itu selesai, ya udah kita move. kuncinya berarti juga di RFF dong. Kalau Oh iya, udah iya, nggak iya. mundur, Iya. RFF juga Iya. harus bisa Iya. mutusin. Gue Ya. nggak tahu nih ya, apa arbitrase Eropa bakal bisa intervene Nggak juga. bisa intervensi. Nggak bisa, Ini makanya berarti lokal. kan Tapi di RFF ban kayak kita, Nggak, Pak. PSSI. Iya. Ancamannya kan selalu gitu, Ya. di ban. Nah, kalau di ban mereka ngamuk, ya udah, nggak. Kalau di ban kan Barca Madrid nggak bisa main. Tapi gue rasa Rubiales dan RFF pun sadar bahwa duit kita gede dari UEFA juga gitu. Jadi nggak akan sebodoh itu sih. Soalnya dia secara overall akan menghilangkan pemasukan secara besar-besaran yang nggak cuma Dan memberi 1-2 doang. alasan untuk ISL. Nah iya, itu akan menjadi percikan juga untuk ISL kalau memang ini terjadi dan semakin meruncing ya. Tapi gue nggak yakin sih Perez dan juga Laporta mau ikut-ikutan sama kasusnya Rubiales ini sih menurut gue. Karena ini kayaknya mereka akan Nggak lempar- didukung juga Iya. sama Real Madrid Karena mereka Barca. nggak akan melihat ada menangnya di sini. Iya. Masalah reputasi, masalah Sama Javier Tebas ribut. ya bebas ribut juga kan. Si Jenny Hermosa pemain mana sih? Main Spanyol ya masih. Iya sih. Timnya. Nggak tahu gua. Oh, Barcelona ya? bukan Barcelona ya? Bukan gua. Panji emang ada yang nggak tahu? Saya tahu. Bisa Itu gitu. beda, itu bos kita yang selalu gitu. Barcelona itu kalau nggak salah 7 atau 8 pemain main di timnas. Oh, main Barca ya? Ya, pemain Barca. Oh, gua taunya Mario Hermoso. Itu back Atletico. kemarin. Oke lah, kita tutup. Oke, Jebret Team, buat kalian nih, Jebret Team yang mau nonton versi panjangnya DPI, langsung aja kalian subscribe YouTube channel kita. Nanti kalian tinggal lihat aja di homepage-nya YouTube Jebret Media TV. Terima kasih banyak Jebret Team dan sponsor-sponsor kita hari ini. Kita ketemu lagi hari Jumat. Dadah!